Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Julius Erikson Sitanaya, NPM 12 11 42 01 21 02 32. Kelas keperawatan D, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Ya, saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan tentang PICO dan tutorial cara mencari artikel dan jurnal di website PubMed. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Enjoy this video. Ya, kita akan jelaskan sedikit tentang PICO. PICO merupakan suatu akronim dari kata-kata berikut. P. Python, Population, Problem. Kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah yang ditulis. I. Intervention, Prognostic Factor atau Exposure. Kata ini mewakili intervensi, faktor prognostik atau paparan yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah. C. Comparison atau Intervention. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada karya tulis ilmiah yang akan ditulis. O. Outcome. Kata ini mewakili target apa yang ingin dicapai dari suatu peneliti, misalnya pengaruh atau perbaikan dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. P. Population, Python, Problem. Yang pertama, bagian karakteristik pasien kita. Yang kedua, dapat mencakup penyakit atau kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga, kadang jenis kelamin, usia, ras mempunyai relevan dengan diagnosis atau terapi dari suatu penyakit. Contoh, wanita hamil. Yang kedua, wanita bersalin atau melahirkan. Yang ketiga, obat hipertensi. I. Indikator atau intervensi. Indeks. Yang pertama, intervensi apa yang kita pikirkan atau kondisi apa yang ada pada pasien. Yang kedua, tidak selalu terapi atau pencegahan dapat berupa uji diagnostik, adanya faktor risiko atau faktor prognostik tertentu. Contoh yang pertama, manajemen nyeri bersalinan. Yang kedua, pemeriksaan USG. Yang ketiga, pemberian obat oral. Yang keempat, riwayat preeklamsi. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa saling mengisi semangat lagi dengan dorongan, senyuman, atau dengan rasa penuh selera dari Indomie goreng. Aroma dan rasanya selalu bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. C. Comparison. Yang pertama, pembanding terhadap intervensi yang dipikirkan. Yang kedua, dapat berubah terapi standar, baku emas, uji diagnostik, kondisi yang ada pada pasien. Yang ketiga, kadang sudah implisit sehingga tidak harus disebutkan. Contoh, yang pertama, tanpa manajemen nyeri. Yang kedua, tanpa USG. Yang ketiga, pemberian obat sublingual. Yang keempat, tanpa riwayat preeklamsi. O. Akronim. Apa yang kita harapkan akan terjadi? Pengukuran, perbaikan atau pengaruh. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi gejala. Yang ketiga, mengurangi kejadian efek samping. Yang keempat, memperbaiki fungsi atau hasil dari suatu tes. Contoh, yang pertama, mengurangi nyeri. Yang kedua, menentukan keganasan. Yang ketiga, mempercepat kesembuhan. Yang keempat, memperburuk prognosis. Piramid, all nyap. Fujiyama, Hirane.
Kasus korupsi hilang. Iya. Yang penting happy. Ya, saya akan menjelaskan atau membagikan tutorial cara untuk mengakses artikel atau jurnal yang kita teliti menggunakan website PubMed. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu PubMed. PubMed adalah basis data gratis yang bermuara ke beberapa basis data referensi dan abstrak tentang ilmu alam dan topik biomedik medline. Ya, kita masuk untuk mengakses artikel itu sendiri kita perlu menggunakan aplikasi Google. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Setelah masuk pada aplikasi kita perlu mengetik PubMed. Teman-teman cukup memilih tulisan PubMed pada bagian atas nih. Jika sudah masuk ke seperti ini, kita masuk pada fontnya dan kita akan cari bahasa pada penyakit yang akan kita cari. Contohnya nih, saya mencari tentang cacat. Kemudian kita tinggal klik cari. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, artikel yang saya pilih adalah intramural antibiotik during Chatter, Sugar, Evander, and Barents. Ini artikel yang saya pilih. Sekian dari video saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.